Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada malam hari ini meskipun hujan, meskipun cuaca dingin dan mungkin banyak faktor serta penghalang kita untuk thalabul ilmi, Allah masih memberikan istiqomah, memberikan kesempatan, memberikan kekuatan dan niatan yang tulus, niatan yang ikhlas untuk menghadiri majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Dan sebenarnya ini bukan jadwal saya, tapi kami diminta untuk mengisi pada malam hari ini. Insyaallah materi yang akan kami sampaikan sesuai dengan jadwal adalah tafsir, dan surat yang akan kami bahas insyaallah surah Al-Furqan, surah nomor 25. Al-Furqan itu artinya apa? Pembeda. Memangnya bedakan apa? Bedakan antara keimanan dan kekufuran, membedakan antara Auliyaur Rahman dan Auliyaus Syaitan, wali-wali Allah Ar-Rahman dan wali-wali syaitan, membedakan hak dengan batil. Dan memang isinya Al-Quran seperti itu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan sendiri, innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Quran itu adalah qaulun fasl, perkataan firman Allah yang fasl, yang memisah, yang memilah, yang membedakan. Karena sudah menjadi sunnatullah, walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kamu. Ada sebagian di antara kamu yang beriman dan ada sebagian di antara kamu yang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala juga di ayat lain berfirman, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah kepadanya. Hidayah Allah itu cuma dua. Hidayah bagi orang-orang yang bersyukur dan hidayah petunjuk bagi orang yang kufur. Ada jalan menuju syukur, ada jalan menuju kufur. Dua jalan pilihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu hanya datang dari Allah. Selain Allah itu kebenaran nisbi. Tapi kalau itu datang dari Allah, itu kebenaran yang mutlak. Ya, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah.
Maka setelah Allah nyatakan dan Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu sumbernya, datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa mau silahkan mukmin, siapa mau silahkan kufur. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, kalau kita mau menafsirkan semua dari awal sampai akhir kayaknya enggak cukup waktu kalau cuma satu pertemuan ini. Maka kami sebenarnya ingin menyampaikan ayat-ayat akhir yang membahas tentang karakteristik ibadur rahman, karakteristik hamba-hamba Allah ar-Rahman. Namun supaya wawasan dan pengetahuan kita ya semakin lengkap, tentunya kita perlu berikan sedikit penjelasan bahwa di awal-awal surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala mensifati, menjelaskan karakteristik penentang-penentang dakwah Nabi, wali-wali syaitan, auliya'u atau ibadus syaitan, hamba-hambanya syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan akibat dari perbuatan mereka, yakni di ayat 23, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan amalan mereka itu, amalan orang-orang yang menentang Nabi Rasul, amalan orang-orang yang kafir. Allah katakan kami datangkan apa yang mereka amalkan, faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amalan mereka itu debu yang diterbangkan angin. Ashabul jannah yauma idin khairun mustaqarru wa ahsanu maqila. Kemudian Allah tegaskan di ayat yang ke-24 bahwa ashabul jannah, para penduduk surga yang menjadi musuh mereka, yang mereka musuhi, yang mereka perangi penduduk surga, pada hari itu lebih baik ya tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Ya, Allah juga kemudian ingatkan sebagian di antara peristiwa di hari kiamat untuk menakut-nakuti mereka-mereka yang musuhi Nabi dan para pengikut-pengikutnya. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzila al malaikatu tanzila. Pada hari langit terbelah mengeluarkan kabut putih dan diturunkan para malaikat itu secara bergelombang. Al-mulku yawma idil haqqu lirrahman. Kemudian Allah tegaskan bahwa kekuasaan kerajaan pada hari itu, di hari kiamat itu nanti ya adalah miliknya Allah yang maha benar, ya, yang maha benar. Jadi al-mulku yawma idil haqq lirrahman. Kerajaan pada hari itu yang benar miliknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia sudah enggak punya kekuasaan. Ya, mungkin sewaktu di dunia mereka merasa punya kekuasaan, tapi di akhirat al-haq yang benar, kekuasaan itu hanya miliknya Allah. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Dan di hari kiamat itu nanti adalah hari yang berat, hari yang susah, sulit bagi orang-orang yang kafir. Allah mensifati keadaan mereka, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Setelah mereka ya menyaksikan hari kiamat dan bahwa kebenaran itu ya dan kekuasaan itu ternyata miliknya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ya orang-orang yang zalim keadaan mereka pada hari orang-orang yang zalim menggigit jari, menggigit tangan mereka. Ya. Yaqul mereka dia berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya, aduhai, ya, kalau sekiranya aku dulu menjadikan Rasul itu sebagai jalan yang kutempuh untuk menuju surga. Ya wailata, kecelakaan besarlah bagiku. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai kawan karibku. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da id ja'ani. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari kebenaran
setelah kebenaran itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan syaitan itu tidak mau menolong, berlepas diri dari wali-walinya. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, sesungguhnya ya kaumku mereka telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Jadi Al-Quran menjadi kitab yang diacuhkan oleh kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan di ayat setelahnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, dan demikian itulah kami telah jadikan setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang pendosa. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, cukup Allah sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cuplikan-cuplikan di awal-awal surah Al-Furqan. Apa korelasinya dengan akhir-akhir ayat, ya? Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah mereka, yaitu kisah orang-orang yang memusuhi Nabi Rasul, yang tidak mau mengikuti jalan yang telah disampaikan, ditunjukkan oleh Nabi dan Rasul. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan sebagai penutup surat ciri karakter pengikut Nabi dan Rasul, dan ia akan berlaku sampai yaumul qiyamah, ya. Sekaligus untuk membantah orang-orang yang menentang Nabi dan Rasul bahwa jalan yang mereka tempuh itu salah, jalan yang mereka tempuh itu keliru, tidak akan menghantarkan mereka ke surga, bahkan sebaliknya akan menghantarkan mereka ke dalam neraka. Dan sifat-sifat yang akan kita sebutkan ini nanti, ini ya sudah dimiliki dan sudah diamalkan oleh pendahulu-pendahulu umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan sifat-sifat yang Allah sebutkan ini nanti komplit. Ada yang berkaitan muamalah hamba dengan dirinya sendiri, ada sifat-sifat yang berkaitan antara muamalah hamba dengan orang lain, dan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus terdapat isyarat, ya. Karakteristik hamba-hamba Allah Ar-Rahman mengisyaratkan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad istamala al-risalah ar-rabbaniyah, ya, sudah mencakup, sudah meliput, sudah mengandung risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan konsep ketuhanan yang benar, ya. Konsep ketuhanan yang benar. Jadi kalau keadaan manusia menyelisihi karakteristik dari hamba-hamba Allah Ar-Rahman ini, maka mereka keluar dari konsep, ya, ketuhanan yang dulu pernah dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan yang disebutkan ini nanti, ya, mereka adalah atba'ul furqan, pengikut al-furqan, ya, pengikut Al-Quran secara umum. Yang pertama tentunya yang masuk adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung kita menuju karakter dan sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat-sifat ini, ya. Karena nanti kita rangkumkan bahwa dari ayat 63 sampai ayat 77 ini isinya menjelaskan sifat-sifat mereka, ya, dinisbatkan kepada ibadur rahman. Ini nisbat yang sangat besar, nisbat yang sangat tinggi, karena nanti enggak tanggung-tanggung balasannya Allah siapkan bagi mereka itu surga paling tinggi, surga yang paling tinggi, bukan surga yang tengah atau bawah, paling tinggi nanti kalau memiliki sifat-sifat ini. Kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang
ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ini ya. Kemudian ayat yang ke-64, sifat mereka yang lain apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat bicara mereka, ucapan mereka, berjalannya mereka, Allah sebutkan sifat yang lain, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Ini sifat mereka yang berikutnya. Terus yang berikutnya, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berkata, mereka juga berdoa. Apa doa mereka? Ya Rabb kami, jauhkan azab jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Ini sifat mereka. Ya, sudah adakah pada kita? Allah selanjutkan, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Kenapa orang-orang hamba-hamba Allah Ar-Rahman minta perlindungan dari api neraka? Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang bila membelanjakan harta, ya, jadi nanti komplit karakter mereka itu dari banyak sisi. Nanti kita rangkumkan, semoga di akhir bisa kita rangkumkan. Dan orang-orang yang bila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tidak boros, enggak kikir, enggak pelit, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Kemudian ayat yang ke-68, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. ولا يزنون. Dan tidak berzina. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Barang siapa melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu
Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Walladzina idza dzukkiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa 'umyana. Dan orang-orang yang bila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak mengindahkan kamu melainkan kalau ada ibadatmu. Tetapi bagaimana kamu beribadat kepadanya padahal kamu sungguh telah mendustakannya, karena itu kelak azab pasti menimpamu. Mohon maaf, ini ayatnya memang panjang, ya panjang, dan kalau memang mau ditafsirkan satu ayat demi satu ayat memang membutuhkan waktu yang panjang, tapi sengaja memang kita kemas dalam edisi cepat gitu ya, supaya paling tidak poin-poin pentingnya bisa kita tangkap. Apa poin-poin pentingnya? Satu, ya, ciri atau sifat-sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman, rangkumannya. Pertama, khuluqut tawadu. Mereka itu tawadu. Ya, terlihat dari cara belajar, cara bicaranya atau ucapan-ucapannya, berjalannya, sikap tindak tanduknya. Ya, kan kelihatan orang yang sombong sama orang yang tawadu. Ya. Terus al-hilm, sabar. Ya, penyantun, sabar. Terus at-tahajjud, melaksanakan sholat tahajud. Terus yang keempat, memiliki sifat khauf, takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa tarkul israf wal iqtar, meninggalkan berlebih-lebihan dan juga bakhil. Bersikap tengah, tak boros juga tidak bakhil. Kemudian yang keenam, al-bu'du anis syirk, meninggalkan syirik, jauh dari kesyirikan. Kemudian yang ketujuh, ijtinabul qatl, menjauhi, membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan nazah aniz zina, menjauhi perbuatan zina. Ya. Yang kedelapan, menjauhi perbuatan zina. Kemudian yang kesembilan, punya sifat taubat. Karena sepandai-pandainya atau setakwa-takwanya orang beriman pasti akan terjerumus kepada perbuatan dosa, karena memang mereka tidak maksum. Maka karakter mereka, sifat mereka adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat selanjutnya wa tajannubul kadzib, menjauhi perbuatan ataupun perkataan dusta. Kemudian yang ke-11, qabulul mawaid, yaitu menerima nasihat. Apalagi kalau yang dibacakan Al-Quran, mereka tidak menanggapi Al-Quran ya dengan sikap enggak dengar ataupun ya, bisu ataupun tuli, enggak. Ya. Terus yang ke-12, berdoa. Ya. Doa, mendoakan kebaikan diri sendiri, mendoakan kebaikan untuk keluarga dan juga untuk kaum
kaum muslimin. Kalau dari beberapa perkara ini kita rangkumkan lagi, ya, maka ada 4 poin penting, ya. Ada 4 poin penting dari sekian banyak sifat dan karakter mereka ini. Poin yang pertama, ya, ada di antara sifat ibadur rahman itu termasuk sifat yang akan menyempurnakan sisi agamanya. Apa sifat yang kalau dimiliki oleh orang-orang yang beriman akan menyempurnakan agamanya? Disebutkan oleh Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan, ya, rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan bila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka ucapkan ucapan yang mengandung keselamatan. Ini perlu kita bahas dulu, ya. Poin yang pertama, ya, dari kalau dibuat rangkumannya lagi, ya, dari 12 sifat itu ada pertama sifat yang kalau dimiliki seorang mukmin akan menyempurnakan agamanya. Sifat apa itu? 1, tawadu, ya, tawadu. Kemudian yang kedua, dari sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, qismun huwa minat takhalli an dalalati ahli syirik, yaitu bagian yang sebagai sifat berlepas diri dari kesesatan-kesesatan ahli kesyirikan. Apa itu? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Kalau dibuat ayatnya, kalau sifat yang pertama tadi, ya, yang sebagai kesempurnaan agama seseorang, itu ayat 63, yang merupakan bagian, ya, berlepas diri dari sifat dan karakter ahli kesyirikan, itu ayat 68. Kemudian, ya, bagian istiqamah di atas syariat Islam, ini yang paling banyak, ya, ini yang paling banyak. Karakter dan sifat yang mana kalau kita lakukan, ya, akan istiqamah di atas syariat Islam, itu mulai dari ayat 64 sampai 72. Ayat 64 yang mana? Walladzina yabituna lirabbim sujjadan wa qiyama, yaitu bila mereka bermalam, ya, tidur, ya, di waktu malam mereka berdiri, ya, sujud dan salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzaba jahannam, dan seterusnya, ya. Ini merupakan sifat yang akan menjadikan seorang mukmin istiqamah di atas syariat Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa tafsirkan. Ini kita buatkan rangkuman-rangkuman terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, ya, bagian yang akan menambah kesolehan keadaan seorang hamba, ya. Apa itu? Yang akan menambah kesolehan keadaan seorang hamba di ayat 74, mendoakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya, waj'alna lil muttaqina imama. Waktunya masih ada ini, ya. Kalau masih ada, ya, kita kupas, mudah-mudahan walaupun nanti nggak dapat semuanya, kita mulai dari ayat 60 berapa tadi? 63. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, ya, tentunya kita sangat berharap, ya, punya semua ini, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memudahkan kita, usaha kita, niat kita untuk memiliki sifat-sifat ibadur rahman. Yang pertama, wa ibadur rahman, sifatnya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dinisbatkan kata ibad
ibadur rahman. Ibad itu jamak dari kata apa? Abdun. Abdun, abdani, ibad. Itu bentuk plural, bentuk jamak. Ya. Hamba, yang artinya adalah hamba. Hamba Allah Ar-Rahman. Penghambaan itu ada dua. Ya. Istilah abdun, ya, atau ibad itu ada dua. Pertama al-ubudiyah, ya, ubudiyah yang lirububiyatihi ta'ala, ya, peribadahan atau penghambaan yang berkaitan dengan rububiyah Allah. Kalau dengan istilah lainnya, hamba secara umum, hamba secara khusus. Penghambaan secara umum, penghambaan secara khusus. Penghambaan secara umum itu semua manusia itu hambanya Allah. Yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang maksiat, mereka semua itu hamba Allah. Ya. Allah katakan dalam surah dalam Al-Qur'an, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang di langit dan di bumi tidaklah datang kepada Allah melainkan statusnya sebagai abdan, abdun. Ya. Jadi Allah tekankan di sini, Allah tegaskan di sini, semua, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, ya, yang di langit ya dengan segala isinya, yang di bumi dengan segala isinya, mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak jadi presiden, enggak jadi gubernur, enggak jadi bupati, enggak jadi apa-apa, tapi Abdullah, hambanya Allah. Dalam artian mereka yang menciptakan Allah, mereka yang memiliki Allah, mereka yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hamba secara umum. Hamba yang berkenaan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna hamba yang kedua. Makna hamba yang kedua ini ubudiyah khasah. Penghambaan yang khusus yang berkaitan dengan ibadah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dimaksud. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman ini bukan sembarang hamba. Ini orang-orang istimewa ini, hamba-hamba Allah yang istimewa ini, enggak sembarang. Ya, bukan umumnya hamba, bukan umumnya manusia, enggak. Ini enggak umum ini. Gitu loh. Ya, spesial. Dan Allah Subhanahu wa taala nisbatkan dengan Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman. Ini menunjukkan isyaratun ila annahum innama wasalu ila hadhil hal bisababi rahmatihi. Ya, Allah nisbatkan ibadur Rahman dengan kata Ar-Rahman ini sebagai isyarat. Mereka bisa sampai derajat hamba Ar-Rahman ini dikarenakan rahmatnya Allah. Dikarenakan kasih sayangnya Allah, bukan dikarenakan usaha mereka, jerih payah mereka dan sebagainya. Tapi ingat, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ngaji, kita bisa salat, kita bisa sedekah, kita bisa puasa, kita bisa baca Quran, kita bisa amal apapun, termasuk semua sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ini yang menyifati hamba Ar-Rahman, semua itu karunia Allah. Ya. Siapa yang mendapatkan itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang belum, mohon minta kepada Allah Jalla wa ala. Allah sebutkan sifat mereka, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi hamba Ar-Rahman itu enggak terbang, gitu ya. Allah enggak mensifati mereka terbang. Makanya kalau ada manusia yang bisa terbang, wah ini bukan karakternya hamba Ar-Rahman ini. Mereka berjalan di muka bumi, terbang dalam artian tanpa alat loh ya. Kalau terbang pakai pesawat atau pakai yang lain ya itu ilmiah gitu ya. Tapi kalau terbang ya dan kebal
atau sifat-sifat yang lain itu bukan ciri auliyaul rahman, tapi auliya syaitan. Ya, mereka adalah wali-wali syaitan, bukan wali-wali Allah Subhanahu. Karena walinya para wali Nabi Muhammad SAW nggak bisa terbang. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman mereka bisa terbang, juga nggak kebal. Ya, dan seterusnya. Bila berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan hauna. Ya, apa hauna itu? Ya, rendah hati. Ya, rendah hati. Ada disebutkan dalam hadis, seseorang hamba dia berjalan dengan angkuh, dengan sombong. Lalu Allah Subhanahu wa taala benamkan dia ke dalam perut bumi. Seperti dulu Qarun. Qarun dengan bangganya, dengan sombongnya, dia keluar, dia show of power, dia tunjukkan kekuatan, dia tunjukkan harta, dia tunjukkan segala kemewahan yang dia miliki, ya, yang mana kemudian Allah Subhanahu wa taala benamkan Qarun beserta harta bendanya ke dalam bumi. Bukan seperti itu hamba Ar-Rahman. Tapi hamba Ar-Rahman, lihat dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhasil menaklukkan kota Mekah. Ya. 8 tahun sebelumnya, 8 tahun silam beliau terusir, teraniaya, jadi buronan. Tak selang berapa lama, 8 tahun Nabi membawa 10.000 pasukan. Ketika memasuki kota Mekah, Nabi tidak dengan busungkan dada beliau, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunduk. Ya, menunduk. Tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa ini semua hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini karena karunia Rabbku untuk menguji aku apakah aku syukur atau kufur. Itu ciri ibadur Rahman. Ketika mereka berjalan, apapun status dia, ya, jadi petani ya jalannya seperti itu, jadi pejabat ya jalannya seperti itu, sama, ya. Bukan kalau jadi orang rendahan jalannya mungguk-mungguk, tapi kita jadi pejabat jalannya, ya, sambil busungkan dada, nyombongkan diri. Kalau nggak di depan, nggak mau duduk, iya, ya. Kalau nggak di kursi spesial, nggak mau duduk, ya misalnya loh, ya, ya. Enggak. Nah, tapi tawadhu. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau teladan yang terdepan, ya, yang telah menggariskan nilai-nilai perilaku akhlak dari ibadur Rahman ini. Beliau yang menggariskan, beliau yang mencontohkan. Beliau duduk sama budak, ya, beliau duduk sama anak kecil, beliau duduk dengan orang-orang yang lemah, ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nangis melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, ya, beralaskan tikar yang membekas di badan beliau. Beliau bandingkan dengan Kisra, beliau bandingkan dengan Kaisar. Kisra raja Romawi, Persia, ya, Kaisar raja Romawi. Beliau bandingkan, ya, sangat jauh keadaan Nabi dengan keadaan mereka, ya. Dan ketika Umar mempersoalkan apa yang dialami Nabi seperti itu, Nabi sampaikan bahwa tidakkah kita ridho bahwa bagi mereka dunia, ya, dan bagi kita akhirat. Enggak berapa lama kok kekuasaan itu, betul enggak? Enggak berapa lama kok, ya, kemewahan itu. Ternyata sekarang mereka di mana? Kan sudah nggak ada, tinggal nama. Sedangkan akhirat itu kekal dan abadi, ya. Banyak kisah-kisah, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjalan bersama para sahabat, beliau memakai selendang ditarik dengan keras oleh seorang badui sampai terlihat bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW, apakah beliau marah? Tidak, beliau menoleh, ya, beliau tersenyum, ya. Ketika badui tadi meminta, berikan harta yang Allah, ya, berikan kepada kamu, diserahkan.
Itu kepada Nabi SAW. Ciri hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan semakin beliau itu dijahili, ini loh yang berarti di sini. Semakin diusili, semakin sabar. Kalau kita semakin ngontok, semakin marah, jengkel gitu kan. Semakin itu menunjukkan kualitas gitu loh. Ya, masa orang yang akhlaknya rendahan mau diladeni? Ya, enggak apa ya? Enggak level lah. Ya, enggak level. Ya, makanya Nabi sallam perbaiki di Muhammad idfa billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tolak keburukan orang itu dengan kebaikan, maka antara dirimu dengan dirinya yang sebelumnya seakan ada permusuhan, ya, ada permusuhan, akan menjadi kawan dekat. Dan itu hanya Allah berikan kepada orang yang sabar. Dan itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dikaruniai, ya, karunia yang besar. Allah berikan karunia yang besar. Tayyib. Ini yang pertama. Ya, sebentar aja lah. Ya. Oh, ini yang kedua ini belum ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka membalas dengan ucapan yang mengandung keselamatan, bukan membalas ucapan buruk, ucapan kotor dengan yang semisal. Ini loh, ya, mulianya dan terhormatnya, berwibawanya hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu. Ketika orang-orang jahil, ya, misalnya dulu kan Nabi SAW dikata-katain apa? Majnun, orang gila. Apalagi, ya, sahir, tukang sihir, ya, terus kahin, dukun. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi balas? Ya, dan bahkan ketika ada orang-orang Yahudi lewat berpapasan dengan Nabi, saat itu disertai dengan Aisyah, ya, orang-orang Yahudi mengatakan apa? Assalamu alaik, ya, mampus engkau. Ya, Nabi membalas wa'alaikum, dan juga kamu. Ya. Dari Nabi enggak, kalau Aisyah, ya, ditambah, ya, laknat Allah Subhanahu wa taala atas kamu, dan murka Allah atas kamu. Tapi ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Nabi sudah cukup dengan wa'alaikum dan juga kamu. Ini loh, jangan nabuk dibalas apa? Mukul dibalas yang lain, ya. Satu kejahatan dibalas 2-3 kali lipatnya. Enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Terlalu banyak sebenarnya kisah-kisah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, saat orang-orang jahil mengatakan perkataan-perkataan yang tidak sepantasnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk saat beliau di Taif menghadapi para petinggi-petinggi Taif, ditolak mentah-mentah, bahkan dilecehkan, dihinakan. Nabi cuman pesan, jangan kamu sampaikan kepada orang musyrik, orang-orang Quraisy, ya, orang-orang penduduk Mekah, ya, pertemuan antara mereka dengan Nabi, ya, yang mana mereka nolak mentah-mentah dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian beritahukan kepada mereka. Coba begitu, ya. Enggak dibalas perkataan buruk, tidak, ya. Bahkan Nabi rela beliau dilempari batu, ya, dibuat 2 barisan, anak-anak kecil, orang-orang yang kurang akalnya mengepung Nabi dan Zaid bin Harithah, dua bagian. Kemudian mereka lempari Nabi dengan batu, diusir keluar dari Taif, ya. Ini kan orang-orang jahil seperti ini, ya. Apakah mereka membandemi, dibalas dibandemi juga? Enggak toh, ya. Anak-anak bandemi, oh bandem genti lo, nah, gitu. Enggak. Ini Nabi, ya, pergi dalam keadaan terluka, berdarah kaki beliau. Walladzina yaquluna, ya. Yang ke-64, ya, sifat yang selanjutnya. Kalau yang tadi ayat yang ke-63 ini, kalau mampu kita miliki, ini satu kesempurnaan bagi agama kita. Ya, satu kesempurnaan bagi agama kita.
Sifat yang berikutnya walladzina yabituna ya li rabbihim sujjadan wa qiyamah, dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka, yakni yukthiruna min salatil lail, mereka memperbanyak salat malam, mukhlisina fiha li rabbihim, mereka mengikhlaskan ibadah salat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang salat malam itu enggak ada yang tahu. Kalau salat di masjid kan banyak yang lihat, wah dia rajin ke masjid, wah dia khusyuk dalam salatnya. Tapi kalau di rumah enggak ada yang tahu. Ya, enggak ada yang tahu. Maka Allah sifati di ayat yang lain tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ya, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah diiringi rasa takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang Allah telah siapkan, Allah sembunyikan bagi mereka dari kenikmatan yang menyejukkan pandangan sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian ya, ini merupakan sifat yang kalau kita lakukan akan istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu salat malam itu hukumnya wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal dakwah beliau karena tantangannya itu sangat berat. Ya, menghadapi kaum musyrikin yang sangat kental dengan ya kefanatisme kabilah, suku, dan sangat ya disebut dengan jahiliyah karena memang bobrok segala sisinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Awalnya wajib salat malam itu. Karena kalau untuk menghadapi manusia itu harus modalnya apa? Ibaratnya bahan bakarnya itu harus banyak. Dan bahan bakarnya itu apa? Menyambung hubungan sama Allah yang kuat. Di luar waktu-waktu yang umumnya dipakai oleh manusia untuk berhubungan kepada Allah, hamba-hamba Allah yang punya misi yang besar, punya tanggung jawab yang besar, maka akan banyak-banyak berhubungan dengan Allah di waktu malamnya, wabil khusus karena waktu-waktu malam ini waktu-waktu yang lebih bisa khusyuk. Walaupun di sholat siang juga bisa khusyuk, namun di waktu malam ini lebih karena di sana juga turun Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan mereka juga berdoa. Ya, mereka salat malam, mereka juga berdoa. Apa salah satu doa mereka? Disebutkan di sini, yakni ya Allah palingkan kami ya dari azab jahannam, yakni idfa'hu anna bil ismah min asbabihi. Tahan kami, jaga kami, ya, pelihara kami dari hal-hal yang akan menyebabkan kami masuk ke neraka jahannam. Wa maghfiratan ma waqa minna mimma huwa muqtadin lil adab, dan juga beri ampunan kami jikalau kami sudah terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang akan menyebabkan kami mendapatkan azab neraka jahanam. Ampuni kami ya Allah. Jadi dua maknanya, palingkan kami dari azab neraka jahanam itu. Yang pertama, palingkan kami dari sebab-sebab yang bisa menghantarkan perbuatan-perbuatan dosa yang bisa menghantarkan ke neraka jahanam. Yang kedua, yaitu palingkan di sini adalah jikalau kami sudah melakukan dosa-dosa yang akan menghantarkan kami ke neraka jahanam, ampuni kami ya Allah. Ya, ampuni kami ya Allah. Inna adzaba kana gharama, sesungguhnya azab neraka jahanam itu ya azab yang sangat gharim, ya, sangat gharim, sangat rugi, sangat menyusahkan, sangat berat. Ya, seakan-akan kalau orang itu terikat dengan utang yang memberatkan, ini kan tidak nyaman itu ya. Ya, seolah-olah ini memang azab neraka jahanam ini azab yang memang tidak bisa terlepas ya, kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sa'at mustaqarra wa muqama ya wa hadha minhum ala wajhi tadarru. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh ya, memohon betul agar dijauhkan dari neraka jahanam ini ya, dan menunjukkan betapa sangat hajatnya mereka ya untuk dijauhkan dari neraka jahanam. Dan karena mereka itu enggak punya kesanggupan untuk menanggung azabnya jahanam, makanya kalau
kalau kita mohon kepada Allah dijauhkan dari azab neraka jahanam, karena memang kita nggak akan sanggup untuk menerima azab jahanam itu, nggak akan sanggup. Yakin? Siapa yang sanggup? Ya, di neraka jahanam. Dan juga untuk mengingatkan karunia Allah kepada mereka. Ya. Dan fa inna sarfa syiddah ya bihasabi syiddatiha. Ya, dan disebutkan dalam surah At-Tur, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'd yatasaalun. Para penduduk surga itu mereka berhadapan-hadapan, dialog, ngobrol satu dengan yang lain. Ya, mereka saling tanya. Apa pertanyaan mereka? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ya, mereka mengatakan dulu kami sewaktu di tengah keluarga kami itu takut. Ya, ya mungkin ya entah keluarga orang kaya, keluarga, pokoknya di tengah keluarganya ya punya rasa takut. Ya, walaupun nikmat ya di depan mata, ya walaupun tidak ada kekurangan sama sekali, bukan takut miskin, bukan takut tidak bisa ya menjalani kehidupan dengan, tidak, takut ya, takut dari azab neraka. Famanallahu alaina wa qana adzabas samum, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan menjaga kami dari azab neraka yang membakar. Inna kunna min qablu nad'u, dulu kami itu berdoa kepada Allah. Ya, ini karakter mereka. Ya, berdoa minta agar dijauhkan dari azab neraka jahanam. Maka ini penting. Ya, kita jangan hanya minta surga tok, tapi juga minta dijauhkan dari api neraka. Ya. Makanya faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad fa, siapa yang Allah masukkan surga, Allah selamatkan dari neraka, sungguh dia telah sukses. Walladzina idza anfaqu, dan seterusnya. Ini masih banyak ya. Waktunya sudah habis ya. Ya. Demikian tadi yang penting kesimpulannya sudah saya sebutkan di awal ya, kesimpulannya sudah saya sebutkan di awal. Mudah-mudahan kita bisa dikaruniai Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat ini ya. Terus ini balasan mereka itu apa ya, kita sampaikan dulu. Balasan yang akan Allah berikan kepada mereka al-ghurfah ya. Al-Ghurfah ayat 75. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Disebutkan dalam tafsir Asy-Syaukani, ghurfah di sini ad-darajatur rafi'ah, yaitu tingkatan tinggi. Wahya a'la manazil jannah wa afdaluha, ia adalah kedudukan paling tinggi dan paling utama di surga ya. Wahya fil asal likulli bina'in murtafi, pada asalnya kata ghurfa ini adalah diperuntukkan bagi setiap bangunan yang tinggi ya. Jamaknya ghurfa adalah ghurafun ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab ya. Jadi ini ya sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat, amal yang saleh kepada kita, dan dimudahkan segala jalan menuju surga, dan dijauhkan dari segala jalan yang bisa mengantarkan ke neraka. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan dijauhkan dari jalannya syaitan dan orang-orang yang mengikutinya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.